Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 kelas A, mata kuliah Fenomena Transport. Di sini kami akan menjelaskan materi perpindahan massa dalam proses karburisasi. Adapun anggota kelompok 10 yaitu Sulaiman Daniswara NPM 1963, Umul Makfiroh NPM 1964, Salis Muhammad Satrul Uyub NPM 1991, Sri Mulyani NPM 1927, dan Triayu Yunitasari NPM 1992. Adapun konten atau outline dari materi ini yaitu yang pertama adalah proses perpindahan massa atau difusi, yang kedua proses karburisasi atau carburizing, dan yang ketiga yaitu video simulasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu difusi. Difusi adalah peristiwa di mana terjadi transfer materi melalui materi lain. Nah, transfer materi ini berlangsung karena atom atau partikel selalu bergerak oleh agitasi termal. Difusi juga merupakan salah satu peristiwa perpindahan massa yang melibatkan dua zat. Salah satu zat berkonsentrasi lebih tinggi daripada zat lainnya, atau dapat dikatakan dalam kondisi belum setimbang. Selanjutnya ada mekanisme difusi. Dalam perspektif atomik, difusi merupakan perpindahan atom dari sisi ke sisi yang lain. Atom dalam material padat bergerak secara konstan, sehingga berganti posisi secara cepat. Nah, gerakan tersebut terjadi apabila terpenuhi dua kondisi berikut. Yang pertama itu adanya kisi kosong atom yang berdekatan. Yang kedua, atom tersebut harus mempunyai energi yang cukup untuk memutuskan ikatan dengan atom lainnya, yang kemudian menyebabkan terjadinya distorsi antara beberapa kisi selama proses perpindahan tersebut. Nah, energi ini akan bergetar secara alami. Pada temperatur tertentu, sebagian atom-atom tersebut dapat melakukan gerak difusi karena adanya getar atau aktivasi. Untuk jumlah atom yang bergerak akan bertambah seiring dengan bertambahnya suhu. Selanjutnya difusivitas. Difusivitas merupakan suatu faktor perbandingan, yaitu difusivitas massa atau komponen yang mendifusi melalui komponen pendifusi. Berikut ini merupakan persamaan laju difusivitas. Terdapat hukum fix 1, yaitu J sama dengan min D, dC per dx, di mana J merupakan kerapatan aliran menuju bidang, C merupakan konsentrasi, X merupakan jarak, dan D merupakan koefisien difusi. Lalu ada hukum fix 2. Persamaan ini digunakan untuk menentukan keterkaitan antara laju perubahan dengan waktu keterangan. Dapat dilihat pada persamaan hukum fix 2, pada bagian A merupakan laju perubahan konsentrasi terhadap waktu, dan pada bagian B merupakan gradien laju konsentrasi terhadap jarak. Selanjutnya yaitu jenis difusi. Jenis difusi ini ada dua macam, yaitu difusi vakansi dan difusi interstisi. Difusi vakansi merupakan perpindahan atom dari kisi normal menuju kisi kosong di dekatnya. Sementara difusi interstisi merupakan perpindahan atom dari satu posisi antar atom atau interstisi host menuju posisi interstisi di dekatnya yang masih kosong. Selanjutnya yaitu carburizing. Carburizing atau bisa disebut juga dengan karburasi merupakan proses perlakuan panas pada baja yang bertujuan untuk mengeraskan permukaan baja tersebut. Memerlukan sekitar 0,3-0,9% komposisi karbon pada baja untuk melakukan proses carburizing. Pada diagram di samping dapat dilihat bahwa saat material dipanaskan hingga mencapai temperatur 930 derajat Celcius dan ditahan pada temperatur tersebut, pada tekanan 300 Pascal, material mengalami proses karburasi. Kemudian tekanan diturunkan hingga 70 Pascal dan mengalami proses difusi. Setelah itu tekanan dinaikkan kembali hingga 300 Pascal dan material kembali mengalami karburasi, di mana waktu penahanan kedua ditekan 300 Pascal ini lebih rendah dibanding sebelumnya.
Lalu tekanan diturunkan lagi ke 70 Pascal dan material mengalami proses difusi dengan waktu penahan sama dengan proses difusi sebelumnya. Hal tersebut dilakukan berulang kali hingga proses karburasi terjadi 4 kali. Pada proses difusi keempat, waktu penahanannya lebih lambat dan temperaturnya diturunkan ke 920 derajat Celcius lalu material di quenching. Carburizing ini dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada solid phase carburizing, merupakan proses di mana karbon monoksida yang berasal dari senyawa padat terurai di permukaan logam menjadi karbon dan karbon dioksida. Lalu ada liquid carburizing, merupakan proses penahanan material pada suhu di atas AC1 dalam garam cair yang memasukkan karbon dan nitrogen atau karbonnya saja ke dalam logam. Dan yang terakhir ada gas carburizing. Pada proses ini melibatkan pemanasan baja karbon ke suhu austenitisasi dengan adanya atmosfer yang kaya karbon, menggunakan gas pembawa seperti gas endotermik bersama dengan pengayaan hidrokarbon. Di sini dapat dilihat video dari proses carburizing pada permukaan logam. Nah, ini kita berbicara skala atomik ya. Dan di sini temperatur naik, maka terjadi interstisi seperti ini. Nah, di sini adalah simulasi dari video yang sudah saksikan sebelumnya. Di sini kita beranggapan bahwa ada atom besi yang berwarna abu-abu, serta ada atom karbon yang berwarna merah tua. Nah, pada saat temperatur dinaikkan, maka atom bergerak untuk membentuk fase austenit atau gamma plus Fe. Atom bergerak seperti ini. Kemudian, atom mengalami difusi interstisi dikarenakan pergerakan ini memicu energi yang memindahkan atom karbon mengisi sela-sela di atom besi. Nah, setelah itu maka saat pendinginan cepat atau quenching, fase besi yang tadinya gamma berubah menjadi gamma plus Fe3C atau austenit plus cemented. Dikarenakan kehadiran atom karbon pada sela-sela dari batas butir si austenit ini yang meningkatkan kekerasan pada permukaan.